warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Eh, ke- kenalkan nama saya Andika Pratama dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam NIM 231330007. Nah, pasti dari kalian semua udah tahu dong, kali ini saya ingin membuat video apa. Nah, kali ini saya ingin membuat video learning journal lagi, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu materi yang sudah dibahas oleh beberapa teman saya, yang materinya itu tentang peliputan dan juga penulisan berita yang efektif. Nah, pembahasan yang pertama nih, kali ini saya ingin membahas tentang jurnalistik. Nah, jurnalistik adalah sebuah pilar utama dalam menyebarkan sebuah informasi yang faktual dan juga yang aktual dan juga fakta, dan juga yang sangat objektif gitu. Nah, dalam jurnalistik mendapatkan sebuah tantangan tambahan, yaitu melalui yaitu teknologi dan juga media sosial. Nah, selanjutnya kali ini terkait poin-poin apa saja yang dalam peliputan dan juga penulisan berita yang efektif. Nah, poin yang pertama yaitu teknik dalam peliputan berita. Nah, kita ada beberapa dalam tekniknya, yaitu pertama, sumber informasi. Nah, kita bisa mengambil sumber informasi melalui wawancara, observasi, dan juga riset mendalam. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada kode etik dalam jurnalistik. Nah, sebisa mungkin kita harus menggunakan kode etik dalam jurnalistik, seperti tidak boleh plagiarisme. Dan juga yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian itu kita bisa melalui investigasi atau liputan secara langsung gitu, dan juga bisa melalui wawancara mendalam. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada peran media sosial dan juga teknologi. Nah, peran dalam media sosial dan juga jurnalisme data sangat mempengaruhi dalam penulisan sebuah berita gitu. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu dari teman-teman semua tahu pastinya, karena dari video sebelumnya saya sudah membahas atau sudah menjelaskan terkait poin yang kedua ini, yaitu poin tentang teknik dalam penulisan berita. Nah, dalam teknik penulisan berita saya akan membahas lagi gitu, yaitu ada melalui 5W1H dan juga menggunakan piramida terbalik, yaitu seperti judul yang pertama, piramida terbalik, yaitu yang pertama yaitu ada judul, yang kedua ada lead, dan juga yang ketiga itu ada isi dalam sebuah berita tersebut, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Selanjutnya mungkin langsung saja ke poin yang ketiga. Nah, dalam poin yang ketiga ini mungkin dari beberapa teman-teman atau kalian semua itu belum memahami secara menyeluruh gitu. Beberapa teman-teman pasti ada yang belum memahaminya. Nah, dengan poin yang ketiga ini yaitu jenis-jenis dalam peliputan berita, peran media sosial dan juga teknologi. Nah, peran dalam media sosial dan juga jurnalisme data sangat mempengaruhi dalam penulisan sebuah berita gitu. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu dari teman-teman semua tahu pastinya, karena dari video sebelumnya saya sudah membahas atau sudah menjelaskan terkait poin yang kedua ini, yaitu poin tentang teknik dalam penulisan berita. Nah, dalam teknik penulisan berita saya akan membahas lagi gitu, yaitu
ada melalui 5W1H dan juga menggunakan piramida terbalik, yaitu seperti judul yang pertama piramida terbalik, yaitu yang pertama yaitu ada judul, yang kedua ada lead, dan juga yang ketiga itu ada isi dalam sebuah berita tersebut, dan yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Selanjutnya mungkin langsung saja ke poin yang ketiga. Nah, dalam poin yang ketiga ini mungkin dari beberapa teman-teman atau kalian semua itu belum memahami secara menyeluruh gitu. Beberapa teman-teman pasti ada yang belum memahaminya. Nah, dengan poin yang ketiga ini yaitu jenis-jenis dalam peliputan berita. Apa saja sih jenis-jenis dalam peliputan berita? Nah, dalam jenis-jenis dalam peliputan berita yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu hukum dan juga kriminalitas. Nah, kita bisa mengambil sebuah informasi melalui yaitu polisi, pengadilan, atau juga bisa melalui saksi. Nah, dalam kita mengulik sebuah informasi, kita mempunyai tantangan gitu. Tantangannya yaitu akses informasi dan juga keselamatan dalam jurnalis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada politik. Nah, dalam politik kita bisa mengambil sumber informasi melalui pemerintah atau partai politik. Nah, dalam politik kita memiliki tantangan yaitu harus menjaga netralitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu selanjutnya yaitu tentang peliputan keuangan. Nah, dalam peliputan keuangan ini kita bisa mengambil sebuah informasi juga ya. Kita bisa mengambil sebuah informasi juga melewati data statistik atau lembaga resmi gitu, lembaga yang sudah dipersetujukan gitu. Selanjutnya ada beberapa tantangannya dalam peliputan keuangan. Nah, dalam peliputan keuangan yaitu tantangannya ada ini, harus menyederhanakan sebuah data agar data tersebut itu menjadi kompleks gitu, menjadi tertata agar supaya dipahami gitu, supaya dipahami secara mudah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada kalian semua, atau yang bisa saya bahas kepada kalian semua. Mungkin kekurangannya itu dari saya dan benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.